Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Hai, selamat datang di NKTV Media. Berita, trending, hukum, politik, musik, foto, and video. NKTV Media, subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya NKSH Daily. Pernah dengar istilah no viral, no justice? Istilah ini muncul karena banyak kasus hukum di Indonesia baru diproses serius setelah menjadi viral di media sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah keadilan kita hanya bergerak ketika kamera menyorot? Mari kita bedah bersama dampak, akar masalah, dan pelajaran penting dari fenomena ini. Yang pertama, fakta yang terjadi belakangan. Beberapa kasus, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, hingga sengketa lahan, seringkali jalan di tempat bertahun-tahun. Namun begitu rekaman video atau unggahan korban viral di media sosial, aparat penegak hukum langsung bergerak cepat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa popularitas lebih penting daripada substansi keadilan. Kedua, perspektif hukum. Prinsip equality before the law, rule of the law, menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang sorotan publik. Jika aparat hanya bertindak setelah ada tekanan media, berarti mekanisme internal menegakkan hukum belum berjalan. Ini merusak kepercayaan publik dan membuka peluang intervensi kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan orang-orang yang memiliki kepentingan tersebut. 3. Peran media sosial. Media sosial memang memberi keuntungan suara korban lebih mudah terdengar. Namun, ketergantungan pada viralitas berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Kasus yang tidak sempat viral bisa saja diabaikan, sementara yang viral bisa dikebut meskipun proses pembuktiannya sama rumitnya. Akibatnya, persepsi keadilan menjadi tidak konsisten. Keempat, solusi yang perlu didorong adalah pembenahan sistem hukum. Apa saja itu? Penguatan pengawasan internal kepolisian, kejaksaan, penerapan standar waktu penanganan dan perkara, transparansi proses hukum melalui kanal-kanal resmi. Masyarakat tetap perlu berperan sebagai pengawas. Namun, penegakan hukum sejatinya tidak boleh bergantung pada tren media sosial. Tidak boleh bergantung. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. 1. Fenomena no viral, no justice menuntut masih lemahnya mekanisme penegakan hukum yang seharusnya berdiri tegak tanpa tekanan publik. Yang kedua, media sosial memberi ruang bagi korban untuk bersuara. Namun, keadilan tidak boleh diukur dari jumlah like, share. Ketiga, perlu reformasi menyeluruh, penguatan lembaga pengawasan, transparansi proses, dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, agar keadilan tidak hanya hadir ketika kamera menyorot. Itulah pandangan kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar hukum benar-benar bekerja tanpa menunggu viral? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share agar hukum di Indonesia semakin bangkit. Terima kasih.